Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan kekuatan setengah dewa. Prajurit Dewa Perunggu 1-5 tingkatan. Begitu juga dengan tingkatan Prajurit Dewa Emas, Kesatria Dewa Perunggu, Kesatria Dewa Emas, Jenderal Dewa Perunggu, Jenderal Dewa Emas, Jenderal Dewa Berlian. Dan untuk tingkatan Panglima Dewa Perunggu, itu dibagi 1-3. Begitupun Panglima Dewa Emas, Panglima Dewa Berlian. Untuk setiap bintang, memiliki tingkatan awal, menengah, akhir, puncak. Mendengar suara tersebut, pria tersebut langsung menggelengkan kepalanya. Aku tahu bahwa aku sangat merindukan ayah angkat, tapi tidak seperti ini juga aku berhalusinasinya, gumam pria tersebut dan berniat untuk kembali. Long Yuan kini mulai kesal, karena sifat anak angkatnya yang satu ini tidak berbeda jauh dengan Tulong. Bolong, kata Long Yuan dengan suara rendah tapi ada sedikit penekanan. Bolong yang ingin pergi langsung menghentikan niatnya lalu membalikkan badannya dengan wajah memerah kesal. Siapa orang lancang memanggil namaku yang agung ini, kata Bolong sedikit menggunakan tenaga dalam. Tapi suara Bolong dapat terdengar hingga ke seluruh penginapan. Para pengunjung yang sedang makan langsung berkeringat, karena suara dan auranya mereka kenal dengan sangat baik. Bolong adalah salah satu ahli dewa abadi yang cukup disegani di kota Chen ini, karena tidak tanggung-tanggung ia pernah membantai abis 5 klan dalam waktu 1 malam penuh. Masalahnya adalah gara-gara salah satu tetua klan menghina guru sekaligus ayah Bolong, tentu saja Bolong langsung membantai mereka tanpa banyak bacot. Setelah kejadian itu, Bolong langsung digadang-gadang masuk 5 bahkan 3 besar ahli dewa abadi, tapi karena Bolong malas ikut pertarungan seperti itu, dan memilih lebih baik membuat penginapan, karena berpikir ayah angkatnya pasti akan mendatanginya. Sementara manajer penginapan langsung berlari dengan tergupuh-gupuh. Baru kali ini ia mendengar Bolong semarah ini, semenjak saat membantai musuhnya. Long Yuan yang mendengar itu langsung semakin kesal. Bocah nakal, sekali lagi kau bertele-tele lagi. Aku benar-benar akan mengulitimu hidup-hidup, kata Bayan kini sedikit lebih keras. Apakah itu ayah? Gumam Bolong langsung masuk membuka pintu. Ceklek, Bolong langsung menegang, bukannya bahagia saat melihat ayah angkatnya. Bolong malah berkeringat dingin sampai keringat membasahi lantai. Apalagi saat melihat wajah Long Yuan yang kini terlihat ganas. Ayah angkat, apakah ini benar-benar kau? Tanya Bolong basa-basi. Melihat tidak ada respon, Bolong kembali berkata, ya aku melupakan sesuatu di ruanganku, aku pergi mengambilnya dulu ayah angkat. Belum sempat Bolong melarikan diri, sebuah tali dari energi langsung mengikatnya. Ampun ayah, ampun, kata Bolong terlihat seperti benar-benar menangis. Tapi Long Yuan sudah kebal terhadap akal picik anak angkatnya ini. Tidak usah berpura-pura, lebih baik kau usir orang-orang yang ingin kesini, kata Long Yuan menghela nafas. Bolong langsung tersenyum cerah dengan semangat ia mengangguk. Siap laksanakan, kata Bolong. Kocok kau kembalilah, jangan biarkan siapapun masuk ruangan pelayan nomor 10, kata Bolong dengan suara dingin. Suara Bolong cukup menggema sehingga manajer yang bernama Kocok langsung berhenti, dengan cepat ia membalikkan badannya tanpa bertanya lebih jauh. Kocok langsung melaksanakan perintah Bolong. Sementara pelayan wanita yang membantu Long Yuan kini ketakutan, apalagi teman-teman pelayannya kini mulai menekannya karena ini kesalahannya, sehingga pemilik penginapan menjadi marah. Hei, kau lebih baik berhenti saja bekerja dan bantu ibumu mengangkut ranting pohon di hutan sana, kau ini pembawa masalah, kata pelayan paling cantik yang terlihat genit.
Pelayan yang membantu Long Yuan hanya menundukkan kepalanya, tanpa menjawab sama sekali. Sementara di kamar pelayan nomor 10, kini Long Yuan menatap bolong yang terkekeh kecil, sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hehe, ayah, mengapa kau datang begitu cepat? Aku mengira kau datang 100 tahunan lagi, kata bolong lebih dulu membuka suara. Long Yuan langsung mendengus. Apa kau tidak ingin aku datang cepat-cepat? Mendengar suara kesal Long Yuan, dengan cepat bolong berkata, bukan begitu ayah angkat, jika aku tahu kau datang lebih cepat seperti ini, aku bisa menyiapkan beberapa hidangan dan sambutan untukmu. Aku yakin kau sudah mendengar berita tentang diriku yang menjadi incaran para pengikut Kaisar Dewa, bukan? Tanya Long Yuan. Tentu, tapi kenapa harus takut? Lebih baik kita lawan mereka semua ayah angkat. Aku sudah tidak lama berolahraga, kata bolong terkekeh kecil. Sifatmu sama dengan salah satu saudaraku yang terlihat barbar. Jika kalian bergabung, aku yakin masalah pasti akan semakin banyak berdatangan, kata Long Yuan menggelengkan kepalanya. Hehehe, itu bagus. Ayo kita temui paman angkat, ajak bolong. Bolong memanggil saudara Long Yuan dengan sebutan paman angkat, karena Long Yuan adalah ayah angkatnya, jadi tidak enak baginya untuk memanggil namanya secara langsung kepada saudara ayah angkatnya. Walau bolong terlihat barbar, tapi ia sangat sopan dan tahu etika untuk para keluarganya. Long Yuan langsung menggeleng, saat ini aku tidak tahu di mana mereka berada, aku masih tidak berani menggunakan jiwaku yang terhubung dengan jiwa tuan muda, karena takut diketahui musuh. Untuk saat ini lebih baik aku memulihkan diri, setelah itu aku akan mencari saudara Yu Fan, Fang Hu, Xinting dan Santeng di kota Li, kata Long Yuan. Bolong langsung mengangguk semangat, ia tak sabar ingin bertemu dengan para saudara ayah angkatnya yang kuat-kuat. Tentu saja ia mendengar berita itu tersebar luas tanpa ditutupi sama sekali. Dengan segera bolong memberikan Long Yuan cincin penyimpanan milik Long Yuan dulu. Kau masih menyimpan pemberianku? Tanya Long Yuan sambil menghela nafas. Benar, aku tahu ayah angkat pasti lebih membutuhkannya daripada diriku, jadi aku menyimpannya untuk ayah angkat gunakan, jawab bolong dengan jujur. Long Yuan mengangguk dan melirik ke arah tubuh bolong. Apakah kau berusaha melepas segel yang kupasangkan untukmu? Kata Long Yuan menatap tajam ke arah bolong. Tidak ayah angkat, mana berani aku berusaha melepasnya, kilah bolong terbata-bata. Long Yuan menghela nafas kesal. Aku sengaja menyegel tingkat kultivasimu, biar kau lebih berusaha saat melawan orang yang lebih kuat darimu, terlebih lagi, kau bisa meningkatkan kekuatanmu walau aku menyegelnya, kata Long Yuan lalu menambahkan. Buktinya kini kekuatanmu sudah berada di tingkat Dewa Kuning Bintang 3 Puncak, ditambah dengan kau melepaskan segelmu itu, aku yakin kau mampu melawan Kaisar Dewa Kegelapan selama beberapa hari. Jika kau tidak barbar, mungkin kau juga bisa membunuh Kaisar Dewa Kegelapan, tapi sayangnya kau sangat liar saat bertarung, tanpa memikirkan resikonya. Hehehe, kita laki-laki ayah angkat, jadi sangat wajar jika kita terluka, kata bolong. Apalagi melawan Dewa Es, aku yakin kau bisa membunuhnya dengan satu tangan sekarang, kata Long Yuan dengan dingin. Melihat wajah dingin ayah angkatnya, bolong ikut dingin sambil berkata, apa aku perlu membawa mayatnya ke sini ayah? Wajah bolong terlihat sangat berharap. Long Yuan melambaikan tangannya sambil berkata, kau jaga pelayan yang memiliki ruangan ini dari rekan-rekannya, jika ia terluka maka aku akan menghukummu, untuk saat ini aku ingin memulihkan diri dulu sambil mencoba meningkatkan kekuatanku. Baik ayah angkat, jawab bolong langsung menghilang tanpa permisi. Melihat bolong pergi, tanpa menunggu waktu lama Long Yuan langsung mengeluarkan sumber daya yang ia butuhkan, setelah itu Long Yuan langsung menyerapnya dengan cepat. Sementara bolong langsung muncul cukup jauh dari pelayan wanita yang dimaksud oleh Long Yuan. Saat ia muncul, ia cukup terkejut saat melihat pelayan wanita yang dimaksud oleh Long Yuan, kini dijambak-jambak oleh sesama pelayan. Kocok,
kesini kau, teriak Bolong melalui telepati. Tak lama muncul Kocok di samping Bolong. Kocok terlihat menundukkan kepalanya. Saya di sini bos, kata Kocok dengan pelan. Lihat perbuatan pelayan yang kau bawa, jika kau tidak menyelesaikannya dengan cepat, maka aku yang akan menyelesaikan mereka dan akan menghukummu, kata Bolong dengan dingin. Kocok langsung berkeringat dingin saat mendengar suara amarah dari Bolong. Dengan segera Kocok berjalan ke arah para pelayannya. Kocok juga cukup terkejut saat melihat pelayan yang disiksa dan dipertontonkan di depan para pengunjung. Kalian yang makan cepat pergi dari sini, kalian tidak perlu membayar apa yang kalian makan, sedangkan untuk yang menginap naiklah ke atas lebih dulu. Kata Kocok tiba-tiba mengagetkan semua orang. Untuk kalian, kata Kocok melirik ke arah para pelayan. Diam di sini dan jelaskan kepadaku pembelaan kalian setelah menyiksa teman kalian sesama pelayan. Dia membawa laki-laki lain ke kamarnya, aku curiga ia menjual dirinya, kata pelayan yang paling cantik dengan ketakutan saat membela dirinya. Bunuh, kata Bolong dengan dingin. Crash. Kepala pelaya cantik itu langsung terbang ke arah para pelayan. Para pelayan yang ikut menyiksa pelayan yang bernama Suyin kini pada ketakutan. Mereka hanya ikut-ikutan menyiksa Suyin karena mendengar ucapan pelayan yang paling cantik. Tep-tep, Nona Suyin, maafkan saya yang sedikit terlambat membantu, kata Kocok dengan tulus, terlihat jelas di dahi Kocok kini terus menetes ke lantai. Suyin bukannya senang, ia kini panik saat melihat manajernya membungkuk. Dengan cepat Suyin maju ke arah Kocok. Manajerku, apa yang Anda lakukan? Cepat berdiri. Ini bukan salah Anda, kata Suyin mencoba membantu Kocok agar tidak terus-menerus membungkuk. Tapi Kocok tetap membungkuk karena ia masih belum mendapat perintah dari Bolong. Bolong yang melihat itu mengangguk kecil sambil berkata, bangunlah, dan juga hukum para pelayan yang ikut menyiksa Suyin dengan gaji dipotong, lalu harus kerja lembur. Jika mereka tidak terima, pecat saja. Kocok langsung menuruti semua perintah Bolong dan semua pelayan menurut, jika mereka dipecat, itu sama saja dengan bunuh diri, karena kota Chen tempat banyak para bandit, tapi satu pun tidak ada yang berani membuat onar di penginapan milik Bolong. Bolong juga memberitahu Kocok, jika ia ingin meminjam ruangan Suyin dan menyuruh Suyin diberikan kamar terbaik. Suyin yang mendapat kamar terbaik dan diangkat menjadi wakil manajer tentu menjadi senang, tapi ia tiba-tiba memikirkan Long Yuan. Dengan segera Suyin berkata, manajerku, aku mempunyai seorang, belum selesai Suyin menyelesaikan ucapannya. Kocok mengangkat tangannya sambil berkata, dia baik-baik saja, dia juga teman pemilik penginapan, jadi kau bisa tenang. Suyin langsung mengangguk senang. Suyin yang cukup pintar langsung berpikir, ini pasti perbuatan pemuda yang ia bantu. Jadi akibat kebaikannya, Long Yuan membalas kebaikan itu dengan jabatan, yang ia idam-idamkan dari dulu. Sementara di tempat Yufan, Fang Hu, Xinting dan Santeng. Mereka berempat menyamar menjadi pembunuh bayaran. Yufan membeli sebuah mansion untuk mereka membuat markas di kota Chen juga. Yufan sengaja ke kota ini karena menurutnya kota ini yang paling bebas, membuat sebuah kelompok pembunuh bayaran secara terbuka diperbolehkan. Fang Hu juga diam-diam membuat kelompok informasi. Ia melakukan ini agar bisa mengetahui di mana para saudara dan tuan mudanya berada. Untuk Xinting dan Santeng, mereka bertugas untuk merekrut orang yang ingin menjadi pembunuh bayaran, sekaligus menilai orang yang pantas dan setia atau tidaknya. Yufan membuat kelompok pembunuh bayarannya, yang bernama kelompok pembantai. Walau Yufan dan para saudaranya membuka kelompok pembantai, nyatanya banyak sekali orang-orang kaya datang, untuk menyuruh kelompok pembantai membunuh target mereka. Mereka semua awalnya ragu, tapi setelah salah satu tetua klan menengah datang, dan menyuruh membunuh ketuanya dengan bayaran yang disepakati, dan kelompok pembantai dalam waktu 15 menit langsung melaksanakannya. Hal itu membuat gempar sebagian kota Chen, beberapa orang kaya langsung datang berbondong-bondong. Tep-tep,
Seorang pemuda datang dengan wajah sombong. Jika Long Yuan melihat pemuda ini, maka ia akan tahu jika pemuda ini yang ia temui di penginapan tadi. Pemuda itu berdiri tepat di sebuah mansion, ia melihat banyak orang yang datang dan pergi. Tak ingin menunggu lama pemuda itu langsung masuk. Tep-tep, mana pemimpinmu? Aku ingin memberinya tugas yang cukup menarik dengan bayaran yang magal, dengus pemuda yang bernama Sotoy. Sotoy awalnya tidak ingin ke sini, tapi karena wanita yang ia cintai dibunuh oleh kocok, ia langsung mencuri semua orang klan So, karena ia adalah putra satu-satunya Patriark So. Melihat tingkah sombong Sotoy, pembunuh bayaran yang menjadi penyambut langsung dingin. Sotoy langsung ciut, tingkah sombongnya langsung hilang berganti dengan wajah sopan. Sotoy tahu jika kelompok pembantai ini mau, maka klannya akan rata dalam waktu 1 hari gara-gara ulahnya ini. Tuan, aku ingin menyewa kelompok pembantai tapi orang yang akan dibunuh bukanlah orang sembarangan. Kata Sotoy dengan sedikit tergagap. Siapapun orangnya kelompok pembantai tidak peduli, yang terpenting bayarannya sepadan dengan yang kami lakukan, kata pembunuh bayaran yang menyambut para tamu. Sotoy langsung maju sambil memberikan sebuah cincin penyimpanan, tapi sebelum ia memberikannya kepada pembunuh bayaran tersebut, Sotoy berkata, "Aku ingin membunuh manajer penginapan naga." Pembunuh bayaran itu langsung mengangguk dan berkata, "Tunggu aku di sini, aku akan melihat informasi target terlebih dahulu." Sotoy langsung tersenyum cerah, jika pembunuh bayaran sudah mengatakan itu, maka itu artinya pembunuh bayaran sudah setuju 70%. Pembunuh bayaran itu berhenti di depan pintu dan mengetuk 2 kali. "Tok-tok, Tuan Ting, ini saya nomor 10, kata pembunuh bayaran nomor 10. "Masuk," jawab Sinting. Ceklek. Setelah nomor 10 masuk, nomor 10 melihat Sinting, Santeng, dan pemilik kelompok pembantai Yu Fan dan pemilik informasi Fang Hu. "Tuan, target adalah manajer penginapan naga, bagaimana?" tanya nomor 10. Aku mendengar jika pemilik penginapan cukup disegani, jadi aku ingin mencoba melawannya juga walau bukan target," kata Sinting dengan semangat. "Kau akan langsung dikuliti hidup-hidup jika datang ke sana, karena saudara pertama, Long Yuan aku dengar memulihkan diri di sana," kata Fang Hu terkekeh kecil. Sinting langsung berkeringat dingin. Dengan cepat Sinting mengalihkan. "Hehehe, jika begitu aku akan pergi ke orang yang menyuruh membunuh manajer penginapan naga," kata Sinting sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sinting lalu melirik ke arah nomor 10. "Tanyakan siapa nama orang yang membayar kita untuk menargetkan tempat Tuan Yuan beristirahat," kata Sinting. Nomor 10 langsung mengangguk, ia membalikkan badannya lalu pergi. "Tep-tep, tuanku menanyakan siapa namamu," tanya nomor 10 tanpa basa-basi. "Sotoy, tuan muda pertama klan So." Sotoy langsung menjawab karena mengira kelompok pembantai setuju, dan akan membunuh manajer penginapan naga sekarang. Memikirkan hal itu, Sotoy langsung tersenyum sendiri. Tapi ia tak menduga, jika dirinya lah yang akan mati bersama klannya, karena berani mengusik orang yang salah. "Baiklah, kau bisa kembali ke klanmu dan tunggu 1 jam, kau akan didatangi sendiri oleh tuanku nanti," kata nomor 10. Sotoy mengangguk dengan semangat, ia mengira tuan dari nomor 10 sengaja berkunjung untuk bertemu ayahnya. Setelah mengangguk Sotoy langsung pulang dengan cepat, karena tak sabar menunggu kabar dari kelompok pembantai. Nomor 10 langsung tersenyum melihat kepergian Sotoy, ia langsung kembali menemui Sinting. Tep-tep, setelah masuk dan memberitahu Sinting, Sinting kini tersenyum lebar. "Tuan Yu, apakah aku boleh pergi?" tanya Sinting berharap. Kau juga ikut Santeng, bawa juga nomor 1 agar bisa mempercepat pekerjaan kalian," kata Yu Fan mengangguk santai. Sinting langsung mengangguk senang, Santeng yang dari tadi diam langsung berdiri sambil menganggukkan kepalanya ke arah Sinting. Sementara nomor 10 disuruh kembali menjalankan tugasnya. Kelompok pembantai ada 50 orang, dan tingkat kekuatan mereka tergantung dari nomor urut mereka.
mereka juga dilarang menggunakan nama asli. Jadi mereka dipanggil dengan nomor urut kekuatan mereka masing-masing. Setelah itu Xinting dan Santeng pergi sambil memanggil nomor 1. Sementara Yufan kini melirik Fang Hu. Bagaimana? Apakah kita tidak mengunjungi saudara Long Yuan? Tanya Yufan. Kita tunggu saudara Yuan memulihkan dirinya lebih dulu. Jangan sampai mengganggu saudara Yuan. Bila perlu, kirim beberapa orang untuk menjaga saudara Yuan. Jawab Fang Hu dengan serius. Yufan langsung mengangguk santai. Setelah itu Yufan memanggil nomor 50 dan nomor 49 untuk mengawasi penginapan naga, dan memberitahu agar jangan sampai ada keributan di sana. Jika ada keributan, Yufan menyuruh mereka langsung membunuhnya. Sementara Xinting, Santeng dan nomor 1 kini melesat ke arah klan So. Wus, Xinting, Santeng dan nomor 1 langsung muncul menggunakan pakaian serba hitam, dan menutupi seluruh wajah mereka, hanya mata saja yang tidak tertutup. Kita selesaikan dengan cepat, kata Santeng. Xinting dan nomor 1 langsung mengangguk. Mereka bertiga kemudian berpencar, lalu menggunakan teknik terkuat mereka masing-masing. Xinting kini membentuk sebuah bola berwarna hitam pekat, dan itu ada sekitar puluhan yang melayang di samping Xinting. Tanpa menunggu waktu lama, Xinting langsung menembakkan bola-bola itu ke arah klan So. Santeng mengeluarkan pedangnya dan menggunakan teknik pedang terkuatnya. Seketika satu pedang terbentuk, namun itu sangat besar disertai energi hitam pekat. Sementara nomor 1 mengeluarkan belati unik lalu mengayunkan belatinya. Seketika ratusan belati muncul terbuat dari energinya, yang telah ia alirkan di belati yang ia lempar tadi. 3 serangan terkuat ahli Dewa Abadi langsung mengepung dari 3 arah berbeda ke kediaman klan So. Tanah langsung bergetar hebat disertai guncangan, yang langsung membuat ketua klan So keluar. Ketua klan So yang tadi tidur enak bersama pelayannya sampai-sampai tidak sadar jika ia keluar tanpa busana. Saat ketua klan So melihat serangan datang, tubuhnya bergetar hebat. Ada serangan lindungi klan, teriak ketua klan So. Setelah ketua klan berteriak, ia langsung membalikkan badannya dan berencana untuk melarikan diri. Tapi baru saja ia melangkahkan kakinya, sebuah belati terbuat dari energi melesat langsung memotong kepalanya. Crash! Ketua klan So sempat memegang lehernya sebelum kepalanya terlepas. Setelah belati energi memotong leher ketua, suara ledakan langsung terdengar. Bom! Bom! Duar! Klan So langsung menjadi reruntuhan. Xinting, Santeng dan nomor 1 langsung mengedarkan kesadaran mereka masing-masing, untuk memastikan tidak ada yang selamat. Setelah yakin semua klan So mati, mereka bertiga langsung pergi. Wus! Setelah kepergian Xinting, Santeng dan nomor 1, beberapa penduduk kota yang berhamburan akhirnya tertawa bahagia. Walau klan So adalah klan kecil, tapi tingkah mereka semua sangat sombong, dan sering menculik gadis-gadis kecil untuk mereka perkosa. Setelah memperkosanya, mereka kemudian membunuhnya. Terlebih lagi semua anggota klan So begitu menjijikkan, tanpa terkecuali. Sehingga dari itu, Xinting, Santeng dan nomor 1 langsung membunuh mereka semua tanpa menyisakan satu pun. Tapi yang mereka tidak sadari adalah, Sotoy tidak berada di klannya karena saat ini ia berada di rumah bordil. Setelah Xinting, Santeng dan nomor 1 kembali, berita tentang klan So hancur langsung menyebar dengan cepat. Banyak orang menduga jika kelompok pembantai yang menghancurkannya. Tapi mereka tidak mengetahui siapa dalang yang membayar kelompok pembantai. Sotoy yang mendengar berita kehancuran klannya langsung lemas. Sotoy menduga jika pemilik penginapan lah yang membantai abis klannya karena manajernya mati. Sotoy juga saat ini takut, ia memikirkan bagaimana cara pergi dari kota ini, karena ia menyadari, jika saat ini ia pasti akan diincar oleh pemilik penginapan naga. Sotoy juga menduga, jika kelompok pembantai pasti akan berperang melawan pemilik penginapan naga, karena kematian manajer penginapan naga mati, karena ulah kelompok pembantai. Saat memikirkan hal tersebut, Sotoy tiba-tiba tersenyum. Mengapa aku tidak memikirkan hal ini dari tadi?
lebih baik aku bersembunyi saja di kelompok pembantai agar aku aman, tapi saat ini aku masih kekurangan uang, karena aku yakin jika mereka akan meminta bayaran. Gumam Sotoy. Daripada banyak berpikir, lebih baik aku pergi saja ke sana, gumam Sotoy lagi. Lalu ia berjalan keluar dengan hati-hati, sambil menggunakan topi untuk menutupi wajahnya. Di mansion kelompok pembantai, kini Yufan, Xinting dan Santeng melirik ke arah Fang Hu. Karena Fang Hu memberitahu jika ada kabar baik. Kabar baik apa itu saudara Fang? Jangan membuat orang penasaran, kata Yufan kini mulai jengkel. Bagaimana tidak, Fang Hu diam lebih dari 5 menit setelah memberitahu ada kabar baik. Hehehe, kau selalu tidak sabaran saudara Yu, kata Fang Hu tersenyum misterius. Hal itu tentu saja membuat Yufan semakin jengkel dan kesal. Melihat wajah Yufan, Fang Hu langsung berkata, baiklah akan kuberitahu, saat ini aku mendapat kabar jika Tuan Muda bersama para saudara berada di kota Li. Mungkin Tuan Muda mencari kita ke sana karena berpikir kita masih ada di sana, kata Yufan berasumsi. Itu benar juga. Aku jadi ingin bertemu Tuan Langzai, kata Santeng. Ayo kita ke sana saja, ajak Xinting dengan bersemangat. Fang Hu yang mendengar pembicaraan mereka semua langsung berkata, untuk saat ini aku mendapat jawaban dari Tuan Muda, jika ia dan para saudara akan meningkatkan kekuatan selama beberapa tahun, baru Tuan Muda dan para saudaranya akan keluar lalu ke kota Chen ini. Mendengar itu Yufan, Xinting dan Santeng langsung menghela nafas kecewa. Tapi mereka kembali bersemangat. Jika begitu kita akan membunuh lebih banyak target untuk mendapatkan uang agar kita bisa membeli banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatan, kata Xinting. Semua orang mengangguk. Sementara di kota Li, Bai An dan para saudaranya kini sedang duduk bersama di sebuah rumah yang cukup besar dan mewah. Kakak, apakah ini rumahmu? Tanya Bai An basa-basi. Benar, aku dulu membeli rumah ini untuk membuat markas saja. Saat ini kakak punya satu bawahan saja yang mengikuti kakak dari kecil, jawab Bai An. Bai An mengerutkan keningnya. Di mana dia? Terus saat kakak bertarung melawan kami kenapa dia tidak keluar? Tanya Bai An. Hehehe, itu karena pamantu sangat sulit mau turun tangan. Apalagi yang aku lawan tingkat kekuatannya di bawahku, kata Bai An tersenyum canggung. Lalu menambahkan, saat ini dia mungkin sedang keluar minum-minum, dia memang sulit dikendalikan karena setiap dia ingin melatihku, aku selalu melarikan diri. Siapa yang sulit dikendalikan? Bukannya itu kamu pangeran ketiga, dengus pria tua sedikit cebol dan perutnya buncit. Bai An yang melihat itu mengerutkan keningnya, karena ia tak bisa merasakan tingkat kekuatan pria tua ini. Apalagi Bai An juga tidak bisa merasakan kehadirannya, padahal ia dari tadi selalu waspada. Begitu juga dengan Langzai dan Pixiu. Sementara Bai An langsung terkekeh. Itu karena kau selalu marah-marah saat melatihku, terlebih lagi, latihan yang kau terapkan itu bukanlah seperti latihan, tapi seperti siksaan, kata Bai An. Pria tua yang bernama Tukul itu langsung mendengus. Lalu pandangannya beralih ke arah Bai An yang masih mengenakan tudung. Setelah ia melihat dengan teliti, Tukul cukup terkejut, ia langsung membungkuk. Maaf terlambat memberi hormat kepada Tuan Muda kelima, kata Tukul. Bai An melambaikan tangannya. Tak usah terlalu formal pamantu, kata Bai An sambil tersenyum hangat. Setelah itu Bai An membuka tudungnya, dan langsung membuat Tukul terpana. Bai An dan Bai En sangatlah mirip dan terlihat kembar, cuman perbedaan adalah segi usia. Gilian yang melihat itu tak kalah terkejut. Apakah Anggege kembar? Gumam Gilian. Apakah nama Tuan Muda kelima adalah Bai An? Tanya Tukul kini kembali sadar. Benar pamantu, jawab Bai An. Tukul langsung serius dan berkata, apa saja yang Xin Ho itu perbuat? Apakah Tuan Muda terluka oleh pengkhianat itu? Bai An menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Aku akan membunuhnya jika Tuan Muda terluka walau hanya tergores. Aura membunuh langsung keluar dari tubuh Tukul. Tidak usah,
biarkan aku saja yang membunuhnya bersama kakak. Kakak juga mulai saat ini harus berlatih dengan giat, agar bisa menang melawanku nanti saat kita latih tanding, kata Bai An sambil terkekeh mengejek Bai En. Bai En langsung cemberut. Bai An selalu mengungkit kekalahannya saat ia dikeroyok, tentu saja lama-lama ia menjadi kesal. Tapi di samping itu, Bai En tahu ini adalah dorongan dari adiknya, agar ia berlatih lebih giat lagi. Sedangkan Tukul tertawa terbahak-bahak saat mengetahui Bai En kalah dari Bai An. Cukup lama mereka berbincang-bincang. Setelah itu Tukul langsung membawa semua orang ke dimensi kecil, tempat ia biasa melatih Bai En dulu. Bai An, Bai En, Tukul, Lang Zai, Pixiu dan Gilian kini telah sampai di sebuah celah. Celah tersebut ada di sebuah pohon tersembunyi. Tukul menyembunyikannya karena ia takut akan ada orang yang masuk nanti. Tanpa menunggu waktu lama, Tukul langsung mengayunkan tangannya untuk membuka penghalang yang ia buat. Ayo masuk, ajak Tukul. Bai En lebih dulu masuk, lalu disusul Bai An dan para saudaranya. Wus, tep-tep. Saat Bai An masuk, ia merasakan udara di sini jauh lebih sejuk dan energi dewa di sini jauh lebih padat. Dimensi ini mempunyai banyak energi dewa yang melimpah. Siapa yang membuat dimensi ini? Tanya Bai An ke arah Tukul. Dimensi kecil ini dibuat oleh kakek dari ayah Tuan Muda, jawab Tukul. Apakah ini buatan kakek Luan? Tanya Bai An cukup terkejut. Benar, dulu ia membuat cukup banyak dimensi kecil, tapi hanya beberapa saja yang masih bertahan dan disembunyikan. Sisanya diambil paksa oleh musuh dan dihancurkan. Jawab Tukul. Bai An yang mendengar itu langsung kagum oleh kakeknya Bai Luan. Dulu sewaktu Bai Luan hilang ingatan, dan berpura-pura masih hilang ingatan, Bai An selalu memanggil kakeknya dengan sebutan Luaner. Memikirkan itu, Bai An tersenyum canggung tapi juga kesal, karena Bai Luan masih menyembunyikan identitasnya saat ingatannya kembali. Sementara Lang Zai dan Pixiu kini bersemangat, karena menyadari energi dewa di sini sangat padat. Jika mereka berdua berkultivasi, maka kekuatan mereka pasti meningkat pesat. Untuk Gilian ia masih melihat-lihat. Setelah cukup lama melihat, Gilian langsung menatap Bai An. Kakak Bai An, apakah di dimensi ini waktunya lebih lambat dari dunia kita? Karena aku merasakan waktu di sini lebih lambat, tanya Gilian. Bukan Bai An yang menjawab, melainkan Tukul. Apa yang kau ucapkan itu tepat sekali, waktu di sini dan waktu di duniamu waktunya cukup jauh berbeda. Perbedaan waktunya 1 tahun di luar sana maka di dimensi ini 5 tahun. Jadi ini cukup baik untuk kalian semua berkultivasi, kata Tukul. Bai An, Lang Zai, Pixiu dan Gilian mengangguk. Sementara Bai En yang sudah tahu itu dari awal biasa-biasa saja. Baiklah kalian bisa mencari lokasi energi dewa yang melimpah di dimensi ini untuk kalian serap, sementara aku akan berjaga di sini. Kata Tukul memberitahukan mereka semua, jika pergi berkultivasi sekarang dan mereka tidak menunda lagi. Bai An dan para saudaranya saling melirik satu sama lain. Setelah itu mereka langsung melesat ke arah yang berbeda-beda. Bai An saat ini melesat ke arah utara bagian timur. Wus, energi dewa di sini jauh lebih padat, lebih baik aku menyerapnya di sini, gumam Bai An langsung duduk bersila. Sementara Bai An kini sampai di sebuah gua tempat ia biasa dulu. Lebih baik aku tidur saja dulu, untuk masalah berkultivasinya nanti saja, gumam Bai An mengoam. Tak lama kemudian Bai En langsung menjatuhkan dirinya lalu tertidur pulas. Seandainya Bai An dan Tukul melihat kelakuan Bai En, mereka berdua mungkin akan menguliti Bai En hidup-hidup. Tadi wajahnya saja yang serius ingin berlatih, jika tahu akan seperti ini mereka tak akan membiarkan Bai En pergi. Sementara di tempat Lang Zai, ia kini berada di puncak gunung paling tinggi. Untuk Pixiu ia berada di dasar jurang, karena menurutnya tempat itulah yang paling padat akan energi dewa. Sedangkan Gilian ia berada di puncak bukit kecil. Tukul yang saat ini berdiri di depan pintu masuk dimensi duduk santai. Maafkan aku Tuan Mudaan,
Tuan Muda En, jika kau tahu ibu, ayah, kakek, kakak dan semua keluargamu ditangkap oleh musuh, kau mungkin akan marah besar, gumam Tukul. Tapi Tukul tidak menyadari jika Bai An dan Bai En sudah mengetahui hal ini dari asumsi mereka masing-masing. Tapi Bai An dan Bai En yakin, jika keluarga mereka semua masih hidup, karena menyadari yang mereka incar adalah Bai An. Sementara di dunia yang sama dengan Bai An datangi, ada 5 pemuda kini sedang diburu oleh kelompok perampok. Mereka tak Hei Long, Huang Feng lain Chen Tian, Duan Du, dan Fang Liu. Mereka berlima berhasil diselamatkan oleh Mu Xiaer, dan sengaja dilempar ke dunia setengah dewa yang sama dengan Bai An, agar bisa berkumpul kembali. Senior Hei, kenapa kita tidak melawan mereka? Kekuatan kita saat ini setara dengan mereka, sudah mencapai Dewa Abadi, yaitu Dewa Merah Bintang 1 awal dan yang terkuat adalah Senior Hei dan Senior Huang, sudah mencapai Dewa Merah Bintang 3 awal. Kata Chen Tian bingung. Bodoh, ini jebakan mereka. Jika kita bertarung, maka akan ada banyak yang berdatangan di belakang mereka. Mereka sengaja memancing kita dengan mengeluarkan orang terlemah mereka, dengus Hei Long. Chen Tian terkekeh kecil sambil menggaruk kepalanya. Sementara Huang Feng hanya menggelengkan kepalanya, ia tahu jika Chen Tian saat ini ingin bertarung, karena ia baru mencapai Dewa Abadi dan terlebih lagi, mata Chen Tian selalu menatap cincin penyimpanan musuhnya. Untuk Fang Liu dan Duan Du mereka masih di tingkat Jenderal Dewa Perunggu Bintang 1 awal. Duan Du yang cukup nakal langsung berteriak keras. Awas ada musuh di depan. Teriakan Duan Du membuat Hei Long, Huang Feng, Chen Tian dan Fang Liu yang tidak waspada karena asik mengobrol langsung berhenti. Tapi bukan mereka saja yang berhenti, melainkan para perampok ikut berhenti sambil waspada melihat sekeliling mereka. Duan Du langsung melempar batu ke arah para perampok. Bam! Kepala salah satu perampok langsung bocor, darah mengalir deras membasahi wajah perampok tersebut. Sementara Hei Long, Huang Feng, Chen Tian dan Fang Liu langsung menarik telinga Duan Du hingga memerah. Ampun paman, kakak, ampuni aku tak akan mengulanginya lagi, teriak Duan Du memegang telinganya yang kini bengkak. Hei Long dan Chen Tian langsung berhenti menarik telinga Duan Du. Setelah itu, mereka semua melawan musuh yang kini telah mengepung mereka. Bunuh mereka semua. Aku tak ingin lagi menangkap dan menjual mereka menjadi budak, kata pria yang kepalanya bocor oleh Duan Du. Setelah itu ratusan orang maju, dari ratusan para perampok ini, hanya 20 yang telah menjadi ahli Dewa Abadi, dan sisanya setengah abadi. Hei Long dan Huang Feng berniat maju, tapi Chen Tian, Fang Liu dan Duan Du lebih dulu melewati mereka dengan semangat. Chen Tian langsung mengayunkan tinjunya ke arah 3 orang setengah abadi, yang kini berada di depannya. Ketiga orang ini juga tak mau kalah, mereka juga mengayunkan pedang mereka. Bom! Tinju Chen Tian langsung menghancurkan ketiga pedang beserta tubuh mereka. Tak lupa Chen Tian memungut cincin penyimpanan mereka lalu ia pasang di jarinya. Fang Liu juga tak mau kalah, terlihat Fang Liu menerjang ke arah puluhan perampok, dan dengan ganas menghancurkan mereka semua. Tak berhenti sampai di sana, Fang Liu kembali lagi ke arah sekumpulan perampok terbanyak. Sementara Duan Du berlari di belakang Fang Liu memungut cincin penyimpanan musuhnya, tapi sebenarnya ia juga sedang berkomunikasi dengan Fang Liu, dan memberitahunya jika ada musuh yang menyerangnya secara diam-diam. Untuk Hei Long kini melawan 10 ahli Dewa Abadi. Terlihat Hei Long dengan ganas mencakar salah satu dari 10 perampok itu. Crash! Tubuh perampok itu langsung terbelah 2. Hei Long langsung melompat ke atas. Wus! Bam! Sebuah tombak melesat di bawah Hei Long lalu menabrak pohon hingga hancur. Untung insting Hei Long cukup tajam. Tapi baru saja Hei Long menghindar, sebuah tusukan pedang datang dari belakang Hei Long. Dengan cepat Hei Long melompat ke samping, setelah itu ia langsung mengayunkan cakarnya untuk melawan pedang yang kini datang dari depannya. Bam! Musuhnya mundur, sementara Hei Long diam di tempatnya sambil mengayunkan kakinya ke arah belakang.
Kaki Hei Long yang dialiri energi langsung menghantam kepala musuhnya hingga hancur. Tak berhenti sampai di sana, Hei Long kembali melesat ke arah yang paling kuat sambil mengayunkan cakarnya. Perampok itu juga tak mau kalah, ia maju dengan beringas ke arah Hei Long sambil mengayunkan tombaknya. Sementara di tempat Huang Feng, kini ia sedang melawan pemimpin perampok bersama 3 perampok yang tersisa. Huang Feng sudah membunuh 7 dari 10 perampok. Huang Feng tersenyum menyeringai ke arah pemimpin perampok, yang kini tangannya telah hilang 1. Bunuh dia, aku tak mau tahu, teriak pemimpin perampok sambil menunjuk ke arah Huang Feng. Huang Feng langsung mendengus, karena ia tak suka yang namanya ditunjuk oleh calon mayat. Dengan cepat Huang Feng melesat maju, lalu mengayunkan cakarnya setelah muncul di depan pemimpin perampok. Ketiga perampok tidak menyangka mereka dilewati begitu saja, karena pemimpin perampok berada di belakang mereka. Crash! Pemimpin perampok langsung berteriak keras, karena kini tangannya yang tersisa kembali hilang. Huang Feng tak berhenti sampai di sana saja, ia kini mengeluarkan sebuah pedang lalu mengayunkannya ke arah kaki pemimpin perampok. Melihat itu, pemimpin perampok berusaha mundur secepat mungkin. Kakinya ia aliri seluruh energinya. Wus, slas. Tebasan Huang Feng hanya mengenai angin. Saat Huang Feng ingin mengejar pemimpin perampok yang kini melarikan diri, 3 perampok langsung menghadangnya. Aku tidak tahu apakah kalian masih waras atau tidak. Kenapa kalian ingin mengorbankan diri saat melihat pemimpin kalian melarikan diri, dengus Huang Feng. Dengan cepat Huang Feng melesat ke arah ketiga perampok. Crash! Ketiga perampok mati dengan mata melotot, karena tak bisa melihat kecepatan Huang Feng. Huang Feng ingin mengejar pemimpin perampok, tapi tidak jadi saat mendengar sebuah suara. Tidak usah dikejar, saat ini tugas terpenting kita adalah menemukan di mana Tuan Muda berada. Mendengar ucapan Hei Long, Huang Feng langsung membalikkan badannya, dan melihat pertarungan sudah selesai. Huang Feng langsung melihat Chen Tian dan Duan Du kini berebut mengumpulkan hasil jarahan. Hei, kalian cepatlah, kita tidak bisa terlalu lama di sini, kata Hei Long sedikit mendengus. Tunggu dulu, tanggung tinggal dikit lagi, teriak Duan Du sambil melepas cincin penyimpanan salah satu mayat yang tak utuh. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Chen Tian dan Duan Du selesai menjarah semua mayat perampok tersebut. Terlebih jika ada orang yang melihat mayat perampok ini, maka orang tersebut pasti akan mengutuk siapa yang menjarah mereka. Pasalnya, Chen Tian dan Duan Du juga melucuti pakaian mereka yang masih bagus, sehingga mereka yang mayatnya masih utuh kini telanjang bulat. Setelah menjarah semua harta perampok, mereka semua langsung melesat ke arah barat. Saat ini kelompok Chen Tian ada di daratan tengah, daratan terkuat kedua. Untuk daratan terkuat ada di wilayah daratan timur dan daratan barat. Kedua daratan ini selalu memperebutkan siapa yang terkuat. Wus, tep-tep. Setelah 2 hari terbang, Hei Long, Huang Feng, Chen Tian, Fang Liu dan Duan Du istirahat di tengah hutan. Mereka sebenarnya tidak ingin istirahat, tapi karena desakan Duan Du yang selalu merengek, terpaksa yang lain menuruti. Ayo kita cari ayam hutan, aku lapar. Ajak Duan Du ke arah Chen Tian dan Hei Long. Tidak perlu mencari makan, di sini aku ada banyak, kata Chen Tian mengeluarkan ayam goreng yang sangat banyak. Wow, dari mana kakak Tian mendapatkan ayam goreng ini? Tanya Duan Du dan Fang Liu bersamaan dengan air liur menetes. Chen Tian langsung tersenyum bangga. Tentu saja dari hasil jarahan tadi. Coba kau lihat mungkin saja banyak makanan yang kau dapat, kata Chen Tian sambil menyuruh Duan Du. Duan Du seketika bersemangat dan memeriksa semua isi cincin penyimpanan hasil jarahannya. Cukup lama Duan Du memeriksa, ia langsung mengeluarkan beberapa ayam goreng dengan wajah berseri-seri. Setelah itu mereka semua makan dengan lahap sampai kenyang. Setelah makan Chen Tian langsung melirik ke arah Hei Long. Senior Hei, apakah tempat adik Bai masih jauh? Tanya Chen Tian penasaran. Hei Long tidak langsung menjawab, melainkan mengeluarkan sebuah benda berbentuk persegi.
dan di tengah-tengah benda itu ada sebuah jarum kecil. Heilong langsung mengalirkan energinya, seketika benda tersebut bersinar, lebih tepatnya jarum di benda tersebut bersinar dan menunjukkan arah barat. Aku tidak tahu masih jauh atau tidak, tapi benda ini cukup berguna. Untuk Nona Xia memberikan benda ini kepada kita sebelum melempar kita ke sini, kata Heilong sedikit menghela nafas. Semua orang seketika mengepalkan tangannya erat-erat, sama halnya dengan Chen Tian. Matanya kini mulai memerah saat mengingat kejadian waktu itu. Sudahlah, jika diingat maka akan membuat kita merasa semakin rendah dan bersalah. Lebih baik kita menemukan Tuan Muda terlebih dulu, baru kita bicarakan rencana untuk membebaskan Tuan dan Nyonya Besar, termasuk membalaskan dendam. Kata Huang Feng kini mulai bangkit dari tempat duduknya. Seketika Chen Tian, Heilong, Fang Liu dan terakhir Duan Du ikut bangun. Ayo kita berangkat, teriak Duan Du berteriak. Ayo tapi mulai saat ini lebih baik kita menghindari pertarungan sejauh mungkin agar tidak terlibat, kata Heilong. Tapi tatapan matanya tertuju kepada Fang Liu dan Duan Du, karena ia tahu tadi adalah ulah mereka berdua, dan yang menjadi dalangnya adalah Chen Tian yang sengaja menyuruh Duan Du berhenti, lalu melempar batu. Seketika Chen Tian, Fang Liu dan Duan Du mengalihkan pandangan mereka karena tidak berani menatap tatapan tajam Heilong. Setelah itu mereka langsung melesat ke arah barat dengan kekuatan penuh Duan Du. Entah berapa lama kelompok Chen Tian terbang dan istirahat, saat ini mereka sudah sampai perbatasan daratan barat dan daratan tengah. Kelompok Chen Tian pun sudah bertarung lebih dari puluhan kali, mungkin jika mereka menghitungnya maka bisa ratusan. Pengalaman bertarung mereka pun meningkat akibat pertarungan yang telah mereka lakukan. Kelompok Chen Tian bahkan dijuluki kelompok penjarah harta, karena setiap musuh yang mereka hadapi, semua pakaian atau barang yang bisa dijual diambil semua. Betapa rakusnya kelompok Chen Tian. Kota ini sangat besar, bahkan bisa menyamai benua naga, kata Chen Tian kagum. Kota ini besar seperti namanya yang sempat kita dengar dari perampok yang kita bunuh beberapa saat tadi, kata Duan Du mengangguk. Kota benua ini cocok seperti namanya. Kota benua ini juga perbatasan sekaligus satu-satunya kota yang bisa kita lewati jika ingin ke daratan barat, lanjut Fang Liu. Daripada kalian mengobrol di sini, lebih baik kita masuk, ajak Heilong berjalan masuk ke arah gerbang yang memiliki banyak penjaga kota. Seketika Chen Tian, Fang Liu, Duan Du dan terakhir Huang Feng langsung mengikuti dari belakang. Tep-tep, setelah membayar biaya masuk tanpa kendala, mereka kini mulai masuk dan mencari sebuah rumah makan. Kini kelompok Chen Tian sedang duduk makan sambil bicara. Kita sudah 9 bulanan dalam perjalanan menuju ke perbatasan saja, daratan tengah sangatlah luas, untuk daratan barat lebih luas lagi menurut para perampok yang kita bunuh, kata Chen Tian menghela nafas panjang. Tidak apa-apa, asal kita bisa menemui Tuan Muda berapapun lamanya itu tidak penting, kata Huang Feng. Ya, setelah kita makan, kita langsung pergi ke daratan barat, agar tidak menunda lagi, kata Duan Du terkekeh kecil. Seketika semua kelompok Chen Tian mendengus kesal, bagaimana tidak? Karena Duan Du lah biang masalah sehingga mereka menempuh perjalanan lebih lama. Cukup lama mereka mengobrol, setelah itu kelompok Chen Tian langsung keluar dari rumah makan, lalu berjalan ke arah gerbang besar menuju daratan barat. Sementara di dimensi kecil waktu terus berlalu, kini Bai An tak mengetahui berapa lama ia menyerap energi dewa yang ia serap. Tak menunggu lama terdengar suara dari dalam tubuh Bai An, bersama tekanan aura yang keluar menyebar ke segala arah. Bam, bam, Bai An langsung membuka matanya, lalu mengeluarkan kristal tingkat tinggi, untuk membantu menyetabilkan energi yang ada di dalam tubuhnya yang kini sedang berputar-putar. Setelah energi di dalam tubuhnya stabil dengan cepat karena bantuan energi semesta juga, Bai An melihat jika kekuatannya kini masih lemah menurutnya. Sekian lama aku berkultivasi maka lautan energiku akan semakin membesar dan membutuhkan lebih banyak energi untuk menaikkan tingkat kultivasiku, gumam Bai An karena saat ini kekuatannya telah berada di Dewa Kuning Bintang 2 awal.
Tanpa menunggu waktu lama, Bai An kembali memejamkan matanya untuk menyerap energi dewa. Sementara untuk Bai An, kini ia baru bangun tidur. Hoam, setiap hari tidur bangun, lama-lama aku menjadi lapar, Bagaimana caranya aku keluar dari sini ya? Aku yakin Paman Tu saat ini berjaga di sana, gumam Bai An menghela nafas sambil mengusap-usap perutnya. Lebih baik aku berkultivasi saja. Aku takut jika adikku melihat aku tidak meningkat maka ia akan mengomel seperti ibu lagi, gumam Bai An mulai serius berkultivasi. Jauh di puncak gunung paling tinggi, kini Lang Zai baru membuka matanya dan melihat jika kekuatannya kini cukup memuaskan. Tingkat kekuatan Lang Zai kini Dewa Kuning Bintang 3 puncak. Setelah itu Lang Zai memejamkan matanya lagi untuk menyerap energi dewa di sekitarnya. Jauh di dalam dasar jurang, kini kekuatan Pixiu sama dengan Lang Zai, yaitu Dewa Kuning Bintang 3 puncak. Pixiu saat ini sedang menghela nafas panjang. Aku kira kekuatanku akan meningkat pesat, tahu-taunya peningkatan yang sangat lambat. Gumam Pixiu lalu memejamkan matanya lagi, dan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kekuatannya. Jauh di puncak bukit, kini Gilian masih terlihat memejamkan matanya tanpa ada gangguan. Sementara Tulong terlihat tidur, tapi ia tidak tidur melainkan berkultivasi, dan tingkatan Tulong juga melonjak paling cepat, karena ia yang paling bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Bai An dan para saudaranya terlihat masih lama meningkatkan kekuatannya, entah berapa lama lagi mereka akan berhenti berkultivasi. Kota Chen, kini Long Yuan masih asik berkultivasi hingga tidak menyadari aura di sekelilingnya berputar-putar, dan menerbangkan semua benda yang ada di dalam ruangan itu. Untung saja Bolong sudah membuat segel, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kehancuran akibat aura Long Yuan. Bam-bam, terdengar beberapa kali suara ledakan di dalam tubuh Long Yuan. Long Yuan langsung membuka matanya dan mengeluarkan beberapa kristal tingkat tinggi, untuk menyetabilkan terobosan yang ia jalani tadi. Long Yuan kembali memejamkan matanya sambil mengeluarkan beberapa pil, untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Bolong yang berada di ruangannya langsung membuka matanya dan bergumam. Jika ayah angkat menerobos lagi, aku yakin tekanannya pasti akan membuat penginapan ini berguncang. Sepertinya aku harus melapis perisai yang aku buat dengan lebih kuat. Jika perisai sebelumnya hancur maka perisai kedua akan menahannya. Setelah itu Bolong menghilang lalu membuat perisai lagi. Terlihat gerakan tangan Bolong sangat rumit bergerak ke sana kemari. Untuk antisipasi aku membuat perisai lapisan ketiga juga. Gumam Bolong kemudian menghilang dari tempatnya. Sementara jarak yang tidak jauh dari penginapan naga. Kini kelompok pembantai sudah terkenal, mereka juga kini memiliki banyak musuh, karena tak memandang siapa target saat membunuh. Tapi sampai saat ini masih tidak ada yang berani menyerang kelompok pembantai, dikarenakan kelompok pembantai anggotanya semakin bertambah. Jumlah anggota kelompok pembantai sekarang sekitaran 300, mereka semua ahli dewa abadi pilihan. Untuk kekuatan para saudara Bai An, kini Yufan dan Fang Hu telah mencapai Dewa Kuning Bintang 3 puncak, sementara Xinting dan Sonteng Dewa Merah Bintang 3 puncak. Mereka juga tidak santai, walau mereka bekerja keras, tak lupa mereka meningkatkan kekuatan mereka. Sama halnya dengan anggota kelompok pembantai, kekuatan mereka juga bertambah. Tak lupa juga Yufan membuat segel budak kepada para anggotanya, untuk mengantisipasi terjadinya pengkhianatan. Yufan tak mungkin membuat kelompok ini jika ia tidak berhati-hati. Untungnya para anggota kelompok pembantai juga mau dipasangkan segel budak, karena mereka semua kebanyakan bekas budak yang dibeli Yufan, dan para perampok yang lelah merampok, karena mereka juga selalu diburu oleh keluarga yang mereka rampok. Jadi satu-satunya untuk mereka berlindung yaitu, sebagai anggota kelompok pembantai. Kelompok pembantai juga menerapkan kekeluargaan, jika ada salah satu anggota yang membutuhkan bantuan, atau keluarga dari salah satu anggotanya disakiti, maka semua anggota kelompok pembantai harus menyerbu orang yang mengganggu itu, tak peduli mereka raja, ketua atau penguasa.
Itulah yang membuat senang semua anggota kelompok pembantai. Mereka tak pernah menyangka bergabung dengan kelompok pembantai akan sebahagia ini. Yufan saat ini melihat semua anggotanya dengan senyum hangat. Seperti yang aku bilang beberapa waktu lalu bahwa kita akan membuat rumah, tidak. Lebih tepatnya klan untuk para anggota keluarga kita tinggal, agar mereka tidak khawatir lagi jika ada kelompok yang menyerang kita karena balas dendam. Kata Yufan. Wah! Teriakan senang langsung menggema di ruangan Yufan. Untuk tempat tinggal, saat ini Xinting dan Santeng yang telah mengurusnya dan mereka berdua yang akan mengatur jadwal kalian untuk berjaga juga di sana. Kata Yufan lalu menambahkan, ingat jika ada kelompok atau orang berniat jahat kepada kelompok pembantai, jangan ragu untuk membunuh mereka semua, tidak peduli mereka siapa. Semua anggota kelompok pembantai mengangguk patuh. Tak lama kemudian Xinting dan Santeng datang. Tep-tep, Tuan Yufan, Fang Hu, kediaman para anggota keluarga kelompok pembantai kini sudah jadi, kata Xinting tanpa basa-basi. Yufan mengangguk lalu berkata, bawa semua anggota keluarga kalian, nanti Xinting yang akan menunjukkan tempat kediaman kalian di mana. Seketika semua anggota kelompok pembantai langsung pergi ke tempat mereka masing-masing untuk menjemput keluarga mereka. Tak lama kemudian, kini Xinting melihat semua anggota kelompok pembantai membawa keluarga mereka masing-masing. Setelah itu Xinting membawa mereka ke kediaman para kelompok pembantai, yang berlokasi tidak jauh dari mansion kelompok pembantai. Cukup lama Xinting mengatur mereka hingga selesai. Setelah itu, Xinting dan beberapa anggota kelompok pembantai kembali melakukan pekerjaan mereka. Hanya yang ditugaskan untuk berjaga saja yang diam di sana. Tep-tep, Xinting langsung memasuki ruangan Yufan. Saat ia masuk, ia melihat wajah serius ketiga saudaranya. Ada apa? Tanya Xinting heran. Huf, aku mendapat informasi yang sangat serius sekarang, kata Fang Hu dengan nada bicara serius. Apa? Tanya Xinting penasaran. Saat ini kakak tuan muda dan para saudaraku yang lain ada dunia ini, aku awalnya tak percaya karena belum pernah melihat mereka, tapi saat melihat anak nakal atau adik tuan muda bernama Duan Du bersama mereka kini aku yakin jika mereka adalah Chen Tian, kakaknya tuan muda, Fang Liu adik sekaligus murid tuan muda, dan Hei Long, Huang Feng saudara kita. Kata Fang Hu menjelaskan. Tentu saja Fang Hu sulit percaya karena mereka tidak pernah melihat mereka, cuman tahu namanya saja, tapi karena ada keberadaan yang mereka kenal yaitu Duan Du, mau tak mau Fang Hu harus percaya. Setelah itu Yufan langsung angkat bicara. Siapa yang bertugas menjemput mereka? Mendengar pertanyaan Yufan, dengan semangat Fang Hu, Xinting dan Santeng mengangkat tangan mereka. Aku sudah dapat menebak ini jika pasti kita semua ingin menjemput mereka, kata Yufan lalu menambahkan. Begini saja, bagaimana jika kita undi, harus satu orang yang pergi dari kita bersama para anggota kelompok pembantai. Xinting, Santeng, dan Fang Hu berpikir sesaat lalu mereka semua mengangguk mengerti maksud dari ucapan Yufan. Setelah itu yang mendapat tugas menjemput adalah Xinting. Fang Hu tanpa banyak bicara langsung memberikan ingatan tentang Duan Du kepada Xinting. Setelah itu Xinting langsung membawa 10 anggota terkuat kelompok pembantai, yaitu nomor 1 sampai 10. Tidak ada yang iri saat Xinting mendapatkan tugas tersebut, karena itu adalah kesepakatan yang mereka buat. Xinting saat ini melesat sambil memberitahu tugasnya kepada anggota kelompok pembantai. Para anggota seketika menjadi senang, karena ingin menemui sosok kakak dari Bai An, yang Xinting panggil tuan muda. Xinting juga sangat menghormati Bai An. Xinting juga menyuruh para anggota untuk menjaga sikap jika sudah bertemu. Xinting dan kelompok pembantai terus melesat dengan kekuatan penuh, mereka menuju lokasi kelompok Chen Tian. Menurut informasi dari mata-mata pengikut Fang Hu, kelompok Chen Tian saat ini masih memasuki wilayah perbatasan daratan barat dan daratan tengah. Xinting dan para anggota kelompok pembantai tahu, jika di wilayah sana sangat banyak para penjahat dan perampok sadis.
Mereka selalu membunuh dan menjarah semua harta orang-orang yang datang ke daratan barat, sehingga banyak sekali orang-orang menjadi ragu untuk datang ke daratan barat, apalagi para pedagang kaya yang ingin mengadu nasib di daratan terkuat ini. Wus-wus, kita istirahat sesaat untuk memulihkan energi kita, kata Sinting lalu melempar 10 cincin ke arah 10 anggota kelompok pembantai. Dengan sigap 10 orang tersebut menangkapnya sambil mengangguk patuh. Walau kekuatan nomor 1-5 jauh lebih kuat dari Sinting, mereka tetap menghormati Sinting sebagai pemimpin. Nomor 1-5 memiliki kekuatan sama yaitu Dewa Kuning Bintang 3 Puncak. Di antara kelima ini maka nomor 1 yang paling kuat, makanya disebut nomor 1. Dan untuk nomor 6-10 memiliki kekuatan berbeda-beda. Dari yang terkuat nomor 6 memiliki kekuatan Dewa Kuning Bintang 2 Puncak, dan terlemah nomor 10 Dewa Kuning Bintang 1 Awal. Walau begitu, Sinting masih mampu melawan orang yang memiliki kekuatan Dewa Kuning Bintang 2 Puncak jika membakar inti jiwanya dengan bayarannya nyawa. Tuan Sin, aku merasakan ada beberapa tikus kecil sedang melesat ke arah kita, kata nomor 10 memberitahukan. Sinting mengangguk, ia juga tahu jika ada beberapa orang yang datang. Sinting juga merasakan jika mereka adalah para perampok. Nomor 1 langsung maju ke arah Sinting sambil berkata, apakah perlu saya menghabisi mereka semua? Dengan sedikit menunduk nomor 1 menunggu jawaban Sinting. Sinting melambaikan tangannya santai sambil berkata, tunggu mereka datang dulu, aku merasakan tidak ada niat membunuh maupun niat jahat dari mereka, walau mereka perampok, kata Sinting santai. Nomor 1 langsung mengangguk lalu kembali ke tempatnya. Tak berapa lama, tep-tep, serahkan harta kalian lalu pergilah dari sini, tanpa basa-basi, pemimpin perampok yang memiliki kekuatan Dewa Merah Bintang 2 Puncak, langsung mengutarakan maksudnya datang. Sinting langsung menggelengkan kepalanya. Apa kalian tidak menyayangi nyawa kalian sendiri, kata Sinting dengan tatapan tajam. Seketika para anggota perampok yang memiliki kekuatan setengah abadi, langsung ciut dan berbisik ke arah ketuanya. Ketua, lebih baik kita cari yang lain saja, aku merasakan mereka semua sangat kuat, kita bisa mati. Jika kita mati maka keluarga kita akan lebih sengsara lagi, kata salah satu anggota perampok mengutarakan pikirannya. Seketika para anggota perampok lain mengangguk. Sementara kelompok pembantai menjadi tersentuh, mereka yang dulu menjadi pemimpin perampok juga melakukan ini demi keluarga mereka. Sementara kelompok pembantai yang pernah menjadi budak langsung terharu, mereka menjadi budak karena klan mereka dihancurkan dan dijadikan budak. Untuk Sinting, ia kini tersenyum karena sudah menduga ini dari awal, itu terlihat dari tidak adanya niat membunuh atau niat jahat dari mereka. Apakah kalian menginginkan pekerjaan? Tanya Sinting dengan santai. Seketika semua perampok termasuk ketuanya melirik ke arah Sinting, mereka belum sadar jika kelompok yang mereka datangi adalah kelompok pembantai yang terkenal dan banyak sekali orang yang ingin bergabung ke sana termasuk mereka ini, tapi sayang kekuatan mereka tidak cukup untuk lulus seleksi. Jika pekerjaan yang kami jalani tidak bahaya dan bayarannya cukup tinggi untuk menghidupi keluarga kami, maka kami tentu saja setuju. Tapi pekerjaan apa itu? Kata ketua perampok bertanya. Nomor 1 langsung melirik Sinting, Sinting langsung mengangguk. Nomor 1 langsung melempar token ke arah ketua perampok sambil berkata, datanglah ke kota Chen, lalu tunjukkan token ini ke orang-orang. Maka kalian akan dibawa dengan senang hati ke lokasi token itu, kami tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan, karena kami memiliki misi penting. Setelah itu Sinting dan 10 anggota kelompok pembantai melesat terbang ke arah tertentu. Sementara tangan ketua perampok kini bergetar hebat karena ia tahu token ini. Token bertulis kelompok pembantai, bagaimana ia tidak bergetar hebat, jika ia tadi sombong atau salah bicara, ia yakin akan langsung dibantai habis bersama keluarga mereka. Ada apa ketua? Tanya salah satu anggota perampok. Tapi ia langsung membeku saat melihat token bertulis kelompok pembantai. Kita akan hidup nyaman mulai sekarang,
keluarga kita akan hidup tenang tanpa gangguan, teriak ketua kegirangan setelah ia kembali sadar. Mendengar itu, semua anggota perampok berbondong-bondong melihat token tersebut. Setelah melihatnya, mereka semua ikut bersorak kegirangan. Tanpa menunggu lama, mereka semua pergi ke arah rumah keluarga mereka untuk dibawa ke kota Chen. Mereka tak perlu mempertanyakan atau meragukan keaslian token ini, karena token ini hanya satu-satunya di kota Chen tanpa ada yang berani menduplikatnya. Sementara Xinting dan kelompok pembantai kini terus melesat ke arah kelompok Chen Tian berada. Apakah akan aman jika memperlihatkan token itu kepada orang-orang di kota Chen? Aku takut akan ada beberapa pihak yang ingin merebutnya, kata nomor 10 bertanya kepada nomor 1 dan Xinting. Tidak apa-apa, kita punya banyak mata-mata, jika ada yang berbuat tidak baik kepada mereka, aku yakin kelompok pembantai akan membantai mereka semua, jawab Xinting santai. Nomor 1 juga ikut mengangguk menyetujui ucapan Xinting. Sementara di sebuah kota tepat di daratan barat, kini kelompok Chen Tian sedang makan di rumah makan sederhana. Kakak Tian, aku merasa banyak kelompok yang menatap kita dengan aura membunuh, tidak sedikit juga yang menatap kita dengan pandangan rakus. Apakah ini karena kita datang dari daratan tengah, sehingga mereka mengira kita sasaran empuk? Kata Fang Liu bertanya ke arah Chen Tian. Chen Tian mengangguk sambil melirik ke arah Hei Long. Cukup diam saja, anggap mereka tidak ada dan jangan membuat masalah yang tidak perlu, kata Hei Long melirik ke arah Duan Du. Duan Du langsung cemberut, kenapa harus aku yang selalu salah, bukannya mereka berniat jahat kepada kita, ya kita lawan saja, kenapa harus takut? Mendengar ucapan Duan Du, Hei Long, Huang Feng, langsung mendengus karena tak paham apa maksud dari ucapan Hei Long. Sementara Chen Tian dan Fang Liu terkekeh kecil. Cukup lama mereka makan lalu berencana keluar dari rumah makan. Apakah kita langsung pergi? Akan tidak seru jika kita tidak bermain-main dulu dengan mereka, kata Duan Du kecewa. Dasar otak kekacauan, yang ada di kepalamu hanya ingin membuat onar saja, dengus Hei Long melotot ke arah Duan Du. Duan Du seketika terkekeh kecil. Itu lebih baik daripada menjadi pengecut, wek. Ejek Duan Du sambil menjulurkan lidahnya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.